Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dinda Gemas. Hari ini kita akan mereview, kita akan membongkar Yamaha Mio Sporty. Dimana Yamaha Mio Sporty ini kondisinya berbet digas kayak sejenis nggak mau jalan. Bisa dibilang kemungkinan daerah vakum ya. Ini kemungkinan vakumnya nggak mau naik. Digas itu mati-mati. Jadi nanti kita akan mengecek, kita akan menganalisa apa yang menjadi faktor utama Yamaha Mio Sporty ini nggak mau digas alias nggak mau jalan. Dia hidup langsam, gas, tapi setiap digas mati. Nah, jadi nanti kita akan menganalisa hal yang pertama atau yang sederhana dulu, itu di bagian karburator. Karburator itu biasanya yang pernah kita alami, biasanya kalau Yamaha Mio ini pasti rata-rata di bagian vakum. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, karena mendeteksi atau menganalisa penyakit, ini kita awali dari hal yang paling sederhana dulu, yaitu di karburator. Karena penyakitnya yang pernah kita alami selama pernah di bengkel itu, kalau Yamaha Mio biasanya di bagian karburator digas nggak mau jalan, dalam arti blebet, digas mati. Nah itu biasanya di daerah karburator. Nah nanti kalau misalnya sudah kita cek, sudah kita bersihkan di bagian karburator nggak ada masalah dalam arti normal, kita nanti akan lanjut ke yang lain. Kemungkinan di bagian pengapian bisa, ataukah di bagian busi yang mau mati kemungkinan bisa. Hal-hal yang terjadi, hal-hal yang lain kemungkinan bisa terjadi. Maka sebelum itu kita sederhana dulu di bagian karburator. Oke, untuk teman-teman silahkan kritik dan saran untuk kita, teman-teman senior kita, silahkan kritik dan saran. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan, bahwa kita tujuannya berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Mudah-mudahan dengan share-nya kita bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang sekiranya, oh sekalinya Mioku ini atau penyakitnya, mungkin atau kemungkinan dalam setiap hari yang untuk pemegang Mio khususnya mungkin pernah mengalami seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini yang kita tayangkan ini akan sedikit membantu, atau paling tidak memberi pemahaman tentang Yamaha Mio itu penyakitnya rata-rata di bagian karburator ataupun di bagian vakum. Nah, nanti kenali dulu gejalanya bagaimana, habis itu kita analisa sederhananya di bagaimana, dan nanti bagaimana cara penanganannya itu lebih penting lagi. Makanya hal sepele di bagian karburator itu adalah vakum. Nah, jadi kita juga nggak boleh gegabah ya dalam menganalisis penyakit, karena ya walaupun mungkin yang sering kita alami seperti ini di bagian karburator, cuman nggak ada salahnya kalau kita lebih hati-hati lagi. Nggak boleh gegabah mengambil keputusan bahwa yang penyakit ini, yang diganti ini. Nah itu nggak boleh seperti itu. Dalam dunia bengkel, itu biasanya yang kita gunakan adalah insting yang pernah kita pakai, yang pernah kita alami. Oh dulu pernah seperti ini, penanganannya seperti ini, gejalanya seperti ini. Nah biasanya seperti itu. Sedikit trik, sedikit cara sederhana untuk mengatasi Yamaha Mio ini, kondisinya berebet-berebet, blepek-blepek, yaitu kita sekali lagi di bagian karburator. Faktor pertama sebelum langkah yang lain itu ya ini. Oke. Ini kelihatan banget ya, karburatornya kotor banget, kayaknya nggak pernah dibongkar ataupun diservis, kayaknya kelamaan ya. Feeling kita itu di bagian vakum. Nah kita lihat dulu vakumnya seperti ini. Nah ini kemungkinan seperti ini ya, vakum. Nanti kita akan korek-korek apakah vakumnya bermasalah. Biasanya kalau vakumnya ini kalau nggak lower di bagian lubang jarum, biasanya jarumnya ini bertangkal. Dalam arti bertangkal itu
bisa dibilang sudah nggak sempurna lagi, itu bagian jarum itu berleher. Nanti bagaimana cara pengenannya, ataukah diganti ataukah cukup kita akali. Biasanya kalau untuk kelasnya lower, dalam arti lower lubang yang di bagian jarum, itu nanti kita jarumnya akan kita lilit pakai benang agar untuk menghemat supaya jarumnya atau vakumnya nggak perlu diganti gitu ya. Sebenarnya cara yang pasti atau yang pasti Tokcer itu sebenarnya ganti ya, ganti vakum kalau sudah lower gitu. Cuman kita juga melihat kondisi kantongnya si yang pemakai motor ya, beliau yang punya motor, kita tanya dulu apakah ini diakali ataukah diganti. Nah, itu kita nanti konsekuensinya seperti itu. Jadi seorang bengkel nggak bisanya jangan hanya bisa ganti, tapi kalau memang misalnya konsekuensinya misalnya yang punya motor dananya belum siap atau budgetnya belum siap suruh ngakali, ya kita harus oke. Dalam arti apapun kondisinya kita harus siap. Siap mengakali motor, siap mengganti kondisinya. Nah, kita lanjut ke bagian vakum. Nah, ini tandanya jarum sudah bergoyang, dalam arti sudah lower ya. Ini kita akan akali. Nah, coba lihat, bisa dikasaksikan leher jarum vakum ini sudah belek. Nah, ini namanya lower ya. Ini lubangnya sudah gede banget. Jadi nanti kita akan akali. Nah, ini jarum sama lubang vakum ini sudah nggak imbang lagi. Nah, nanti kita akan mengganti ataukah kita akali. Kalau misalnya kita akali, ini yang berleher jarum ini kita akan lilit benang sampai sekitar beberapa lilitan. Ini tujuannya agar jarum ini nanti di dalam lubang ini bisa kembali sesek, dalam arti nggak lower. Nah, cuman untuk kali ini kita sudah konsultasi sama orangnya, kalau sekiranya ada yang mau diganti silahkan diganti. Jadi ya kita ambil amannya aja, karena sudah mendapat persetujuan sama yang punya motor, berarti kita ganti satu paket repar kit. Repar kit itu apa? Dalam arti kalau untuk teman-teman bengkel yang sudah paham pasti nggak asing lagi ya. Repar kit atau jarum karburator ini satu set jeruannya karburator Mio. Nah, jadi biasanya repar kit atau bahasa sepuyer karburator Mio ini ada satu set. Ini komplit banget ya. Ini ada setelan angin, main jet, pilot jet, jarum, habis itu jarum pelampung, jarum apung-apung. Habis itu dengan adanya jarum skep yang biasa disebut dengan jarum vakum, kita akan ganti. Nah, ini jarum ini ya, jarum apung-apung. Kita akan ganti karena sudah satu set. Kalau kita nggak pakai itu bisa dibilang sayang ya. Jadi makanya kita ganti yang baru. Sebenarnya ini faktornya untuk banjir ya. Cuman kalau kita ganti yang baru biasanya akan lebih lancip dan kondisinya minyaknya akan lebih irit lagi daripada kondisi yang awal. Itu untuk jarum apung-apung. Untuk jarum ini ya, vakum, kita kan ini sudah ada ya, jadi kita akan ganti. Nah, ini kita pasang dulu jarum apung-apung, jarum untuk pengirit minyak. Ini secara otomatis seperti ini. Jadi kita cukup tinggal masang, nggak perlu mengganjal lagi karena kondisinya masih baru ya. Nah, seperti ini jarum sudah terpasang, jarum apung-apung. Sekali lagi, ini tujuannya bukan untuk katakanlah penyakitnya bukan banjir ya, tapi kayak sejenis vakum nggak mau naik. Cuman karena ini sudah berhubung kita belinya satu set repar kit, sekali lagi kita pasang, ambil yang bagian jarum apung-apung. Habis itu kita lanjut menyiasati di bagian vakum. Vakum tadi ada dua cara ya, vakum. Nah, ini sedikit kita jangan. Vakum tadi ada dua cara ya. Vakum kalau yang pertama afdolnya itu diganti satu set. Vakum itu sudah lengkap sama jarum sama pir-pirnya. Tapi kalau sekiranya
katakanlah biaya atau budgetnya kurang, minim gitu, suruh mengakali ya oke. Trik untuk mengakali vakum karburator itu kalau misalnya seperti yang kita jelaskan tadi, jarum kondisinya sudah berleher atau bertangkal, kita lilit pakai benang. Kita lilit pakai benang untuk beberapa putaran, habis itu kita masukkan ke dalam lubang yang lower tadi, yang lubang tempatnya jarum apa namanya, jarum di bagian vakum ini kita masukkan ke bagian lubang tadi sampai atau setidaknya jarum ini tidak goyang lagi seperti awal ya. Nah, dua alternatif tadi sebenarnya tergantung teman-teman mau milih mana, karena kurang lebih tutorial seperti ini kita tujukan untuk teman-teman yang bisa dibilang bukan bengkel ya, karena kalau bengkel pasti sudah paham, jadi hal seperti ini nggak perlu kita jelaskan lagi secara detail. Cuman untuk teman-teman yang mungkin bukan mekanik atau bukan bengkel, paling tidak kita terangkan untuk secara detail, kita berusaha untuk berbagi pengalaman, siapa tahu ini bermanfaat. Oke? Jadi kalau untuk teman-teman bengkel cukup untuk memberi kritik dan saran aja kita dalam menyajikan sebuah pengalaman seperti ini. Tapi kalau sekiranya untuk teman-teman yang bukan bengkel, mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah ilmu untuk teman-teman yang pemegang Mio. Jadi jangan khawatir kalau Mio misalnya ada blebek-blebek, mati-mati nggak bisa digas. Jangan khawatir, jangan khawatir untuk harus ganti karbu, itu enggak. Itu adalah mitos belaka. Dalam arti mitos itu boleh ganti karburator silahkan kalau sekiranya budgetnya yang cukup ataupun banyak. Tapi sekiranya yang enggak harus ganti karburator, itu silahkan trik seperti ini sampean pakai, yaitu dengan cara mengganti spuyur atau repar kitnya satu set, itu cukup aman dan kita sudah gunakan atau kita sudah praktekkan untuk berkali-kali, itu alhamdulillah aman. Jadi menghemat biaya beberapa ratus ribu untuk membeli karburator, karena rata-rata banyak orang yang menyarankan bahwa Mio penyakitnya berebut bla 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 dan bla, harus ganti karburator harganya sekian bla bla dan bla. Akhirnya orang pada bisa dibilang kayak ketakutan atau kebingungan harus mengganti karburator Mio karena trauma sebelum menjalani bilang seperti itu. Nah, ini kembali lagi kita ke jarum kita ganti ya. Jarum vakum kita ganti yang baru, ini warnanya kuning, tapi ini sudah baru kita pasang, berarti nggak ada tangkal, dalam arti berleher. Jadi kita pasang, ketekan sama pir, jarum ini akan keset kembali, dalam arti dia nggak goyang seperti yang awalnya ya. Intinya kita ganti jarum. Oke. Untuk teman-teman yang sekiranya ini bermanfaat, silahkan ketik like dan komen, subscribe, tekan lonceng, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share sebanyak-banyaknya untuk video ini ke tempat atau ke sosmed yang lain, mudah-mudahan silahkan dibagikan ke teman-teman. Paling tidak ilmu seperti ini ada sedikit, walaupun sedikit aja bermanfaat, kita akan merasa senang sekiranya usaha kita untuk berbagi pengalaman itu bermanfaat untuk teman. Karena hal yang baik itu adalah kita bisa bermanfaat untuk teman-teman kita. Oke? Sekiranya ada yang mau ditanyakan, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan bantu jawab. Nanti kita akan bantu diskusi tentang permasalahan Mio Sporty, Mio lama, Mio pokoknya Mio, rata-rata Mio atau Matic, Yamaha, Mio. Nanti seputaran penyakit silahkan yang sering dikendalai, suaranya mungkin kasar, ataupun mungkin berasap, ataupun mungkin kondisinya nggak bisa digas seperti ini, berebut. Nah, itu apa penyakitnya, apa kendalanya, silahkan saksikan video ini. Lalu sekiranya kurang paham atau kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Yang pasti kita sarankan untuk menyaksikan dari awal sampai akhir ya, biar paham. Nanti kalau sekiranya sudah paham, syukur, tinggal mengikuti atau mempraktekkan di rumah. Syukur-syukur bongkar sendiri. Kalau sekiranya kurang paham, sekali lagi silahkan tanyakan, diskusikan apa yang menjadi unek-unek tentang Yamaha Mio. Paling tidak
kita bisa sedikit membantu ya, walaupun bukan 100% memberi solusi, tapi paling tidak ikut membantu memikirkan apa yang menjadi penyakitnya itu opo toh gitu kan. Nah, jadi eh, penyakit-penyakit mio itu nggak usah ditakuti, dalam arti wah beli mio boros, wah beli mio penyakitnya berbetan, wah beli mio penyakitnya karburator bla 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 dan bla gitu kan. Nah, jadi kita berusaha untuk mendekati permasalahan, kita untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kita nggak usah takut untuk membeli katakanlah motor Yamaha Mio yang dibicarakan banyak orang bahwa sering berpenyakitan, sering mati, sering berebut, sering boros dan segala macam. Kita bisa mengakali semua itu tanpa harus membeli karburator. Mudah-mudahan ini semua bisa memberi sedikit semangat untuk memakai Yamaha Mio. Hidup Yamaha Mio. Oke, lanjut kita pasang karburator. Kita sudah ganti ya tadi jarum. Jadi satu set itu sebenarnya banyak sepuyur-sepuyur. Cuman kita yang pasti aja kita ambil di bagian jarum vakum sama jarum apung-apung. Yang lain sisakan juga nggak masalah, nanti kalau suatu saat mau dipakai ya masih bisa dipakai lagi. Tapi memang rata-rata penjualannya ini sepuyur-sepuyur atau repar kit ini kan nggak ada yang misalnya butuh pilot jet aja atau main jet aja atau jarumnya aja gitu, jarang. Rata-rata harus satu set. Belinya satu set yang dipakai kadang-kadang cuma 2 biji gitu kan. Itulah spare part rata-rata memang seperti itu, karena tempatnya di bagian karburator itu kecil-kecil banyak banget. Jadi nggak usah kesana kemari mencari spare part atau alat segala macam. Jadi cukup gabung dalam satu wadah, yaitu namanya repar kit. Oke, kita pasang karburator sudah seperti biasa, kita sudah setting. Tinggal masang tali gas, pasang kembali, habis itu nanti kita akan tes. Kalaupun nanti biasanya ada sedikit kekurangan, biasanya tinggal nyetel angin dari samping, mau diborosin atau diiritin, itu nanti kondisinya tinggal setting di bagian samping. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya tentang kita berusaha untuk memberi atau berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada kesalahan kita mohon maaf. Kita hanya berusaha dan berusaha menjadi yang terbaik. Sekiranya ini bermanfaat, terima kasih dan atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.